Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di kelas 6? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, eh, karena sekarang masih dalam situasi pandemi, untuk itu jangan lupa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, ya. Nah, anak-anak, eh, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, ya. Belajar tentang matematika tentang bilangan bulat. Nah, untuk pembelajaran pada bilangan bulat kali ini kita akan mencoba menggunakan bantuan dari aplikasi yang dikeluarkan oleh BPMPK. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan bagaimana cara menginstal dan menggunakan aplikasi tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku siswa kelas 6, kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi bilangan bulat dan cara penggunaannya. Baik, langsung saja silakan kalian buka grup WA-nya, kemudian klik aplikasi yang sudah dibagikan masih dalam bentuk APK, tinggal kalian langsung klik saja, kemudian klik pasang. Kita tunggu prosesnya. Aplikasi sudah terpasang, silahkan kalian klik buka. Nah, aplikasi ini berasal dari BPMPK. Nah, aplikasinya sudah terbuka, silahkan kalian buka secara bertahap. Mulai dari kompetensi, silahkan kalian klik. Nah, di sini jelaskan bahwa aplikasi ini diperuntukkan untuk SMP, tapi bisa juga kita gunakan di kelas 6 karena materi matematika tentang bilangan bulat kita pelajari karena materinya hampir sama. Jadi tidak masalah untuk digunakan di kelas 6. Nah, kemudian klik tanda rumah atau home, tinggal diklik, balik lagi, kemudian kita klik yang materi. Nah, di sini tentang pengenalan bilangan bulat. Pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT atau Greenwich Meridian Time menjadi standar acuan waktu dunia. Kita dapat lihat peta di bawah tentang pengelompokan daerah dan urutannya. Jika sekarang di Greenwich pukul 00, pukul berapakah di Papua? Nah, di sini di bawah ada gambar peta, ya. Petanya dalam garis bilangan di bawahnya, ya. Greenwich-nya sebagai tengah-tengah di sana. Pada garis bilangan menunjukkan di angka 0. Nah, kita geser ke kiri, kita baca lagi, kota Greenwich sebagai titik acuan atau titik 0 waktu dunia dan Papua berada pada daerah +9 atau +9. Kita dapat menetapkan waktu Papua dengan menambahkan waktu Greenwich sebesar 9 satuan. Jika sekarang di Greenwich pukul 00, maka diperoleh waktu Papua adalah pukul 9, ya. Kita geser lagi ke kiri. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Nah, silahkan kalian perhatikan di sana ada garis bilangan yang di tengah angka 0 itu disebut bilangan 0, ya, atau bilangan cacah. Kemudian yang di samping kanan 0 ada 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut bilangan bulat positif. Dan sebelah kiri 0 ada -1 sampai -5 itu disebut bilangan bulat negatif.
Nah, istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 itu disebut bilangan cacah ya. Dari 0 sampai ke kanan itu disebut bilangan cacah. Kita geser lagi ke kiri. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, kalian dapat melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Begitu pula sebaliknya, bilangan yang lebih kecil selalu berada di kiri bilangan yang lebih besar ya. Kamu lihat bilangan 5 berada di kanan bilangan 1. Jadi 5 lebih besar dari 1. Atau dapat juga ditulis 5 lebih besar dari 1. Kalian perhatikan tandanya, tanda lebih besarnya ya. Kemudian yang di bawahnya, kamu lihat bilangan negatif 5 berada di kiri bilangan 1. Jadi negatif 5 itu lebih kecil dari 1. Atau dapat juga ditulis negatif 5 lebih kecil dari 1. Perhatikan juga tanda lebih kecilnya. Kita geser lagi ke kiri. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0, 1, sampai 9. Contoh, bilangan 3987 itu dibaca 3987, tersusun dari angka 3, 6, 8, dan 9. Angka 3 itu berada pada posisi ribuan. Ya, bernilai 3 kali 1000 berarti nilainya 3000. Angka 9 pada posisi ratusan, bernilai 9 kali 100 adalah 900. Angka 8 pada posisi puluhan, bernilai 8 kali 10 yaitu 80. Angka 7 pada posisi satuan, bernilai 7 kali 1 sama dengan 7, itu harusnya bukan 1 ya. Kemudian geser lagi ke kiri, dengan memperhatikan tabel di samping, bagaimanakah cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka? Ayo kita temukan mana yang lebih besar atau kuantitas antara bilangan berikut. Soal yang pertama, antara 47.653 dengan 8.699. Yang kedua, antara 8.592 dengan 8.631. Nah, di sebelah kanan ada tabel nilai angka. Kita lihat nilai angka dan cara pembacaannya. Angka 1 berarti itu dibacanya 1. Kemudian 1 dan 0, 0-nya ada 1 itu dibaca 10, 0-nya ada 2 dibaca 100, 0-nya 3 itu 1000, 0-nya 4 10.000, 0-nya ada 5 100.000, kemudian 0-nya ada 6 1 juta. Kita geser lagi ke kiri. Nah, kita akan menjawab soal yang pertama, yaitu antara 47.653 dengan 8699. Nah, kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Ya. Bilangan 47653 itu memiliki 5 angka penyusun, sedangkan 8699 hanya memiliki 4 angka penyusun. Oleh karena itu, 47654 itu lebih besar dari 8699 karena angka penyusunnya lebih banyak. Ya. Kita geser lagi, angka 4 pada bilangan 47653 menempati nilai puluh ribuan, sehingga nilainya adalah 40.000. Nilai angka terbesar pada bilangan 8699 adalah ribuan yang ditempati oleh angka 8, sehingga nilainya adalah 8.000. Tanpa melihat nilai angka lain pada kedua bilangan tersebut, kita bisa menentukan bahwa 47654 itu lebih besar dari 8699. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, kita lihat angka penyusunnya. Kalau yang satu lebih banyak, berarti itu pasti lebih besar. Nah, beda lagi dengan soal yang kedua, kita lihat. Soal kedua itu antara 8592 dengan 8631. Nah, kedua bilangan sama-sama tersusun oleh 4 angka. Jadi sama angka penyusunnya ada 4. Nilai angka 6 itu bernilai 600 pada bilangan 8631. Lebih besar dari nilai angka 5 bernilai 500 pada bilangan 8592. Oleh karena itu, 8631 lebih besar dari 8592. Kita geser lagi. Kedua bilangan tersebut mempunyai banyak angka penyusun yang sama, yaitu 4. Nilai angka terbesar sama-sama ditempati oleh angka 8, sehingga nilainya sama, yaitu 8000. Nah, nilai angka terbesar kedua pada bilangan 8592 ditempati oleh angka 5, sehingga nilainya 500. Sedangkan pada bilangan 8631 ditempati oleh angka 6, sehingga nilainya 600. Kita dapat menentukan bahwa 600 itu lebih besar dari 500. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa 8631 lebih besar dari 8592. Nah, kedua contoh tadi membandingkan dua
buah bilangan positif, ya, bilangan bulat positif. Nah, lalu bagaimana dengan bilangan bulat negatif? Langsung saja kamu coba pada simulasi atau latihan. Sekarang kita klik yang simulasi. Nah, di sini ada angka negatif 2, itu tandanya lebih kecil ya dari 2. Kenapa lebih kecil? Karena negatif 2 terletak di sebelah kiri angka 2. Sekarang kita perhatikan tabel bilangannya. Kita bisa geser ya. Misalkan yang 2 yang di kanan ya, kita geser ke kanan. Nah, jadi 3 tetap tandanya lebih kecil negatif 2. Kita geser lagi ke 4, kita geser lagi ke 5 sampai ke 10. Nah, tetap negatif 2 itu lebih kecil. Kemudian kita geser yang negatifnya ke kiri ya. Negatif 3, negatif 4, negatif 5 sampai negatif 10 itu tetap tandanya lebih kecil ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa angka yang di sebelah kiri itu pasti lebih kecil ya dari angka yang di sebelah kanan. Nah, itu sekarang kita klik tanda home-nya, tanda rumahnya ya, klik. Nah, tadi kita sudah mencoba yang simulasi, kita langsung ke klik yang latihan. Nah, di sini ada 10 dan negatif 8. Kira-kira apa tandanya? Apakah lebih besar sama dengan atau lebih kecil? Kita coba tandanya yang lebih besar. Tepat sekali. Ya, betul. Kemudian negatif 6 dengan negatif 6 kita coba sama dengan. Tepat sekali. Kemudian 1 dengan negatif 8. Tepat sekali. 1 dan 4 berarti lebih kecil. Tepat sekali. Nah, bagaimana kalau kita coba salahkan jawabannya ya? Negatif 3 dengan negatif 6. Kira-kira apa jawabannya? Kalau kita jawab lebih kecil misalkan. Kalau ada suara itu berarti jawaban kita salah ya. 7 dengan 2 itu pasti lebih tepat besar. Sekali. Kemudian 8 dengan 9 itu pasti lebih tepat kecil. Sekali. Negatif 5 dengan negatif 5 itu pasti sama. Tepat sekali. Ya. Kemudian 10 dengan 5 lebih besar. Tepat sekali. Latihannya silahkan kalian terus saja kerjakan latihannya sampai nanti di akhir. Kemudian kita lanjutkan klik home, kita lanjutkan ke evaluasi ya. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya, dari nomor 1 sampai akhir. Nah, cara pengerjaannya dibaca dulu soalnya, nanti kira-kira jawaban yang benarnya yang mana, tinggal kalian klik saja diklik ABC-nya ya. Di sini ada A, B sampai D. Ya, kita coba saja dicoba untuk nomor 1 ya. Tentukan hubungan antara bilangan negatif 547578 itu dengan negatif 5195326 ya. Coba Bapak sembarang isinya ya. Kira-kira apa? Misalkan Bapak jawab yang C misalkan. Klik angkanya ya, angka yang ada di C. Oh, kalau ada tanda itu berarti salah jawabannya ya. Silahkan, nggak apa-apa salah juga, namanya juga sedang belajar. Berarti kalian lanjutkan ke nomor 2 sampai terakhir ya. Mungkin itu penjelasan tentang bagaimana cara menginstal aplikasi bilangan bulat serta bagaimana cara penggunaannya. Nah, sekarang kalian tinggal mempraktekannya ya. Selamat mencoba. Nah, itu anak-anak penjelasan tentang bagaimana cara menginstal dan menggunakan aplikasi tentang bilangan bulat. Silahkan kalian kerjakan ya dengan menggunakan aplikasi tersebut ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat mengerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.